warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Nizar Epid Channel. Di channel ini kita akan membahas lanjutan pola asuh yang link terdahulu, yaitu pola asuh pertumbuhan anak usia 0 sampai 2 tahun cegah stunting. Kali ini kita akan membahas adalah pola asuh perkembangan anak usia 0 sampai 2 tahun. Di channel ini jangan lupa subscribe, sahabat, ya, biar lebih inisiatif untuk membuat prokes-prokes ya, yang edukasinya lebih bermakna bagi kegiatan sosial budaya kita. Baik, sahabat Nizar Epid, pada sore hari ini saya akan mengulas masalah perkembangan anak usia 0 sampai 2 tahun. Mudah-mudahan dengan pemahaman ini kita semua akan terhindar dari ancaman anak stunting. Nah, karena stunting ini masalah nasional bahkan masalah global. WHO telah memerintahkan, menghimbau kepada seluruh negara yang ada belahan dunia ini untuk menurunkan angka stunting tahun 2024 nanti hingga di bawah 20%. Alhamdulillah kita mempunyai pemerintah yang punya komitmen yang tinggi untuk menurunkan stunting hingga 14%. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semua ini. Sahabat Nizar Epid, perlu kita ketahui dalam rangka menurunkan stunting itu kita bisa mencegahnya sedini mungkin. Di awal kita harus bergerilya, berjuang untuk meyakinkan calon-calon pengantin harus diperiksa status kesehatannya dan yakinkan bahwa calon ibu dan calon bapak itu mempunyai status kesehatan yang bagus dan prima. Dilanjut di masa kehamilan juga harus diperhatikan sehingga asupan gizi bagi ibu hamil itu memadai sehingga pertumbuhan janin di dalam perut agak bagus dan sehat sehingga nanti kelak akan melahirkan bayi yang sehat. Nah, sekarang kita akan mempelajari atau berdialog diskusi tentang perkembangan anak usia 0 bulan hingga 2 tahun. Karena kondisi inilah yang rentan terjadi stunting lebih tinggi, sahabat Nizar Epid yang berbahagia. Cerdaslah, cermat, efektif, runut, dahsyat, lengkap, dan akurat. Di channel ini kita akan bahas bersama. Ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh ayah bunda dalam perkembangan anak. Ada 10 minimal itu ayah bunda. Masing-masing ahli psikologis telah menyampaikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melatih perkembangan anaknya. Di antara yang pertama, kita harus menyesuaikan tahapan umur anak. Jadi sesuai perkembangan anak, kita harus mengikuti perkembangan anak dalam menerapkan pola asuh. Jadi pola asuh ini nggak bisa kita terapkan anak usia 3 bulan, kita terapkan pada anak usia 1 tahun. Anak belum masanya main sepeda, umur 6 bulan diberi sepeda. Jadi kan nggak bisa digunakan. Dipaksa-paksa pun akibatnya menjadi malapetaka bagi si anak. Jadi jangan dipaksakan ayah bunda. Jadi kita mengasuh anak dengan perkembangan anak ini sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Itu yang pertama yang harus dipegang ayah bunda. Sabar, nanti ada saatnya. Yang kedua yang harus kita jagakan ini adalah kita harus memberi contoh kepada anak didik kita, kepada ponakan kita, kepada yang punya cucu, pada cucu kita dalam menerapkan pola asuh perkembangan. Memberi contoh yang baik ayah bunda. Mulai dini mungkin kita latih untuk mengenal ajaran-ajaran kebaikan dari agama. Kita hidupkan MP3 atau MP3 atau MP4-nya lagu-lagu ayat senandung Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allamal Quran. Terus sering kita lantun itu dengan MP3-nya sehingga anak akan lunak hatinya, damai hatinya, tentram hatinya. Insya Allah itu memberkah dari perkembangan psikologisnya. Jadi hal-hal yang baik kita contoh ayah bunda. Selanjutnya kita juga contohkan juga terhadap dalam kehidupan yang baik dalam sehari-hari pada anak sesuai dengan perkembangan dia.
Pokoknya kita contoh yang baik-baik lah, gitu. Sehingga dia akan menjadi nyontoh. Kalau di prokes saya yang dahulu, saya ceritakan anak itu sebagainya hardware. Hardware itu siap untuk diinstal dengan aplikasi atau software-software lain. Nah, kalau kita tidak mengisi anak dengan aplikasi yang baik, aplikasi yang banyak virus, makanya hardware-nya kena virus nanti. Jadi masalah itu, jadi perkembangan ke depan. Nah, jadi itu kita harus memasukkan virus kebaikan pada anak. Mudah-mudahan dia akan mencontohkan perilaku-perilaku yang baik. Selanjutnya yang ketiga ya Bunda, sahabat Nizar Epid, yang harus kita perhatikan ini, kita harus meluangkan waktu khusus untuk menilai perkembangan anak. Jadi kita bermain dengan anak, luangkan waktu. Sejenak, 10 menit, 30 menit, kita sesuai dengan keadaan kondisi kita. Kalau kita repot, luangkan waktu. Jangan sekali-sekali kita membentak anak karena kesibukan pekerjaan kita. Ya kita luangkan waktu. Dan diberi pengertian, lambat-lambat anak akan paham. Selanjutnya yang keempat yang perlu kita perhatikan di sini ayah bunda, kita dengar pendapat anak. Nah, tidak boleh kita patahi pendapat anak. Ya terjadi dialog lah, diskusi dua arah. Kita perhatiin anak, kita dengar dia apa keluhannya, apa khawatirannya, kita respon dengan baik ayah bunda. Itu hal-hal yang harus diperhatikan. Yang selanjutnya kita harus melatih anak itu sesuai dengan kekurangan dan kelebihannya ayah bunda. Jangan pula kita melatih dia belum paham karena ketermampuannya terbatas, kita maksa, kita marah, tidak boleh ya bunda. Kita harus memahami kelemahan dan kekurangannya ya bunda. Beberapa penelitian mengatakan untuk melatih anak itu minimal 20 kali kita melatihnya itu baru bisa dia, baru ngeh istilah sekarang bro dan Desti. Jadi 20 kali. Saya waktu tahun 2002-2003 saya mengadakan penelitian di Bangka Belitung untuk memberi kepatuhan pada pasien-pasien yang TB. Itu patuh makan obat minimal 6 kali. Kalau 6 kali saya melatihnya baru bisa dia patuh untuk melaksanakan itu. Itu pada orang dewasa. Apalagi pada anak-anak. Wajar penelitian ini 20 kali kita harus melatihnya. Jadi sabar ayah bunda. Insya Allah bisa berhasil didikannya. Mudah-mudahan. Selanjutnya yang tak kalah penting lagi ayah bunda, ajarkan disiplin ke ayah bunda. Mulai kecil, sedini mungkin kita ajarlah kedisiplinannya. Kalau sudah bermain, kita bantu dia untuk membersihkan alat permainannya. Kalau ada hal-hal yang perlu dibersihin, dilatih kedisiplinan. Kedisiplinan bersih, kedisiplinan pakaian, disiplinan sikat gigi, kedisiplinan cuci kaki, cuci tangan. Mulai kita latih disiplinnya, ayah bunda. Itu akan membekas dia kan? Kalau kedisiplinan yang kita tanam sejak kecil, ayah bunda. Mudah-mudahan ini semua memberkati perilaku-perilaku yang baik pada anak kita. Selanjutnya jangan lupa ya bunda, kita mulai menerapkan juga pola perilaku hidup sehat pada anak ya bunda. Jadi kalau ayah bunda, ayah hanya terutama merokok, ya janganlah ngasuh anak sampai merokok. Asap rokok itu jangan kena dengan anak dan istri. Luangkan waktu dan bimbinglah anak dengan cara-cara hidup yang bersih dan sehat. Rokok nyahkanlah dulu. Kita pelihara anak kita yang baik, biar dia menjadi anak yang berkualitas di masa depan, ayah bunda. Mudah-mudahan ini semua bisa kecil itu masalah rokok itu. Mudah-mudahan bisa untuk meluangkan perkembangan anak. Kalau kita sayang dengan anak kita, ayah bunda. Selanjutnya yang tak kalah penting lagi untuk perkembangannya yang harus diperhatikan, kita lindungi anak. Kalau anak dari kecil dilindungi, dipeluk dengan kasih sayang, dengan terlindungi, insya Allah pertumbuhan anak ke depan dia merasa terlindungi. Nah kalau dia terlindungi, aman kita ya bunda. Semuanya akan terlindungi. Dia merasa terlindungi sehingga kalau ada permasalahan dia akan mengadu atau mengeluh kepada kita. Jangan kepada orang lain. Karena hardware yang tadi diisi oleh orang lain, softwarenya, maka dia mencari softwarenya. Nah jangan itu terjadi ya bunda. Mudah-mudahan 10 yang harus diperhatiin dalam menerapkan pola asuh pada anak ini. Pola perkembangan pada anak. Sekarang kita masuk ke topik bahasan kita ya bunda. Perkembangan anak usia 0 sampai
2 tahun. Itu harus kita perhatikan perkembangan anak itu minimal 3 bulan ayah bunda. 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, 6 sampai 12 bulan, 12 sampai 18 bulan, hingga sampai ke 5 tahun ke depan. Jadi ini perkembangan ini kita harus pahami ayah bunda. Nah, kalau ayah bunda Google cari di Google itu tahapan perkembangan anak, dapat ayah bunda. Mudah gampang itu. Teknologi udah canggih ayah bunda. Sekarang ini saya hanya memberikan pencerahan aja berdasarkan pengalaman, jadi kita sharing untuk menginspirasi ayah bunda yang saat sekarang sedang mempunyai anak kecil, balita atau anak yang balita di bawah 2 tahun. Apa yang harus diperhatikan dalam pola asuh perkembangan anak pada usia 0 sampai 3 bulan ini? Pertama, ayah bunda, pertahankan pelukan kasih sayang ayah bunda. Jadi lebih sering kita memeluk anak kita, menggendong anak kita pada usia 0 sampai 3 bulan. Dia akan merasa nyaman, merasa tentram. Insya Allah kalau anak merasa nyaman dan tentram, artinya kebutuhan psikologisnya terpenuhi. Sehingga ke depan dia akan merasa nyaman dan aman ayah bunda. Dia menjadi anak yang qurrata ayun. Inilah anak yang damai, anak yang qurrata ayun, menyejukkan hati. Karena kedamaian ayah bunda. Tapi kalau tak pernah kita lakukan itu, anak akan liar ayah bunda. Karena dia belum tahu kasih sayang, gimana kasih sayang gitu. Maka dia lari untuk mencari kasih sayang kepada orang lain. Nah ini nauzubillah min zalik ayah bunda, jangan kita cari yang itu. Nah, mudah-mudahan ayah bunda gampang untuk menerapkan ini karena gratis dan tidak mempunyai modal yang tinggi. Cuma meluk kasih sayang aja dengan anak. Jangan lupa sambil kita meluk, kita kirimkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Atau kita baca sholawat Nabi. Susah. Apa yang ayah bunda yang pahami kita lakukan. Itu yang pertama ayah bunda. Kita pertahankan pelukan kasih sayang. Lanjut, kalau zamannya saya waktu kecil ayah bunda, ibu saya itu sering masang warna-warna main-mainan tuh di atas tempat tidur itu, sehingga bergantung-gantungan warna-warni. Nah ini harus diberikan pada anak usia 0-3 bulan. Itu memberikan rangsangan matanya untuk mencari warna-warni itu. Jadi anak dilatih untuk merespon alam sekitarnya. Ini gantungan-gantungan yang berwarna-warni itu ya bunda. Yang ketiga ya bunda, harus kontak mata kita dengan anak kita harus terjaga. Jangan kita berlari dari kontak, jangan kita nggak mau lihat, kita kontakkan, pertahankan kontak mata kita dengan anak. Mudah-mudahan dengan kontak mata ini menyentuh jiwa dia, maka kontak batin antara kita dengan si anak akan terjalin lebih bagus ya bunda. Nah itu ayah bunda, kontak mata harus dipertahankan ayah bunda. Sambil kita tersenyum, sambil kita berbicara mama, papa. Terus kita cerita. Dengan cerita, dengan kontak, tahan senyum. Saya kira keletihan apapun yang kita alami, kalau kita udah kontak mata sambil cerita dengan anak, hilang ya bunda. Yakin. Nah, karena ini pengalaman pribadi. Itu ya bunda. Selanjutnya mulai 3 bulan, barulah kita bawa anak kita keluar ya bunda. Sering bawa keluar, kita kenalkan dengan luar. Supaya dia tahu di dunia, kita jinjinkan dia untuk meninjak tanah, biar dia kenal sentuhan-sentuhan itu rangsangan kakinya dengan alam, dengan rumput, dengan ini. Sudah itu kita cuci lagi kaki ya bunda. Jadi kita latih perkembangan itu ya bunda. Mudah-mudahan itu bisa membuatkan kita lebih bagus ya bunda. Yang selanjutnya perkembangan anak kita usia 3 sampai 6 bulan ya bunda. 3-6 bulan ini ya bunda harus diperhatikan, yaitu kita harus melatih anak kita sedapat mungkin ketika umurnya udah 3 bulan tengkulup ya. Nah, anak kita ditengkulupkan supaya tengkulupkan nanti. Kalau pertama dia pasti belum bisa mengangkat dada. Tapi kita bantu lambat-lambat ya bunda. Kita latih, tadi di awal sudah saya sampaikan beberapa penelitian psikologis melatih anak itu hingga 20 kali itu melatih baru bisa mampu melakukan. Ketika dia udah bisa mengangkat dada, karena 3-6 bulan di tahapan-tahapan mengangkat dada, nah kita latih, kita rangsangkan permainan kiri dan kanan, sehingga otot lehernya akan kuat, otot dadanya akan kuat untuk mencari benda itu selama 3 dan 6 bulan. Itu ayah bunda untuk latihannya ayah bunda. Berkali-kali kita latihan, sabar, yang penting kita latihan, insya Allah anak kita akan paham gerakan-gerakan itu.
Lanjut kita juga latih pendengaran ayah bunda. Dulu ibu-ibu kita waktu kecil main kerincing-kerincing. Nah, kita mencari bunyi kerincing itu dimain-maini. Nah, itu adalah untuk melatih anak itu derangsangan bunyian. Mudah-mudahan dengan konsep-konsep ini ayah bunda, perkembangan anak kita akan sesuai dengan tahapannya. Lanjut kita beri mainan yang berwarna-warna, warna-warni biar dia kenal warna. Permainan warna merah, warna hijau, warna kuning, warna putih, warna hitam, permainan yang berwarna-warna sehingga dia tertarik dengan warna-warna. Mudah-mudahan ke depan dia menjadi orang yang bijaksana, orang yang penuh dengan rahmat tamah dengan lingkungannya. Karena dengan seni-seni tadi, orang seni biasanya pemahamannya tidak saklek dengan pola pikiran A dan B. Seni itu 1 + 1 bukan 2, bisa 8. Nah, jadi bisa berkembang. Itu latihan dari kecil kita melatihnya ya bunda. Kita perkembangan pada usia anak menjelang 6-12 bulan ya bunda. Nah, 6-12 bulan ini yang harus kita perhatikan dalam melatih ini ya bunda. Kita mulai latih menyepit sendok atau makanan atau kacang itu, melatih tangannya itu bisa nggak dia melatihan. Ini kita latih terus ya bunda. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini dia akan lebih lincah dan lebih pandai. Nggak jadi masalah kalau seandainya kita latih makan dia belum bisa masuk sampai ke mulut, nasi itu tumpah, nggak jadi masalah ya bunda. Itu namanya latihan. Lamban nanti dia terbiasa untuk latihan itu ya bunda. Ini kita latihan untuk merangsang itu ya bunda. Selanjutnya kita melatih anak pada usia 6-12 tahun ini, di samping latihan gerakan halus, kita harus melatih mengenalnya. Latihannya mulai umur 8 bulan, mulai 9 bulan mulailah kita latih untuk berjalan. Kita pegang di paku untuk latihan berjalan. Ketika umurnya udah 12 bulan atau 1 tahun ke lebih, mulai kita latih dia berjalan menaik tangga, terus berjalan latihan. Soal jatuh bangun itu nggak jadi masalah, yang penting kita lindungi ayo bunda. Biarkan anak kita berkreasi untuk mengembangkan konsep dia, untuk mengembangkan perkembangannya dengan bebas. Nanti soalnya dia jatuh, soalnya dia ada nangis, apa itu nggak jadi masalah, yang penting dalam pengawasan. Nah, jangan kita biarkan dia naik tangga, kita biarkan sehingga kita tidak termonitor ayah bunda. Ketika anak kita usia udah 18 bulan, seidealnya anak itu sudah bisa berjalan, idealnya sudah bisa berjalan. Nah, disinilah posisinya kita untuk melatih perkembangan anak. Mudah-mudahan dengan rute perkembangan anak kita latih dengan istiqomah, melatih dengan sabar, melatih dengan bijaksana, insya Allah ini bisa berjalan dan anak kita terbebas dari stunting ayah bunda. Karena stunting ini penting sekali usianya sejak hamil, maksudnya hamil sampai usia 2 tahun. Jadi yang kita ambil ini 0 hari sampai 2 tahun. Nah, kalau kita latih perkembangannya 0 sampai 2 tahun ini atau 23 bulan ini lebih berapa hari sedikit itu, nah itu akan terbebas dari stunting. Jadi kita dengan konsekuen udah memperkuat ketahanan keluarga kita. Karena ke depan anak inilah menjadi tumpuan kita ya bunda. Kita akan menjadi tua, ya. Siapa lagi meneruskan generasi kita adalah anak-anak. Nah, anak-anak inilah kita bimbing, kita arah. Mudah-mudahan semua ini bisa tercapai dan apa yang diharapkan ayah bunda akan terkabul. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semua. Kepada ayah bunda, semua sahabat Nizar Epid channel ini, saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kepada Allah saya minta ampun. Kullu am wa antum bil khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.